Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai saluran kampanye. Saya Sandra Fitriani dan teman saya. Halo, saya Selina. Halo, nama saya Bunga Fitriansi. Nama saya Salma Nurisna. Saya akan membahas tentang pengertian kampanye. Pengertian kampanye sering menjadi rancu dengan pengertian propaganda. Padahal secara operasional, keduanya merupakan kegiatan komunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan berupaya untuk mempengaruhi khalayak sebagai target sasarannya. Sedangkan menurut Cangara, pada tahun 2011, kampanye merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki sikap, wawasan, dan perilaku sesuai dengan keinginan si penyebar informasi. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang saluran public relations. Yang pertama, ada menurut Scrums. Menurut Scrums, pada tahun 1973, saluran kampanye merupakan perantara apapun yang memungkinkan pesan-pesan sampai kepada si penerima. Yang kedua, menurut Klinchman dan Rommel pada tahun 2002, mereka mendefinisikan saluran kampanye menjadi lebih spesifik lagi, yang dimana saluran kampanye sebagai bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Menurut Ruslan di dalam bukunya yang berjudul Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang bisa juga disebut dengan mediator di antara komunikator dan komunikannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bunga. Nah, sekarang kita membahas media atau alat kampanye. Jadi, media atau alat kampanye itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada media umum, media khusus, media massa, dan media internal. Nah, media umum itu contohnya seperti surat menyurat, telepon, dan telegraf. Yang kedua itu media massa, itu contohnya media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, buletin, dan media elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu ada media khusus. Nah, media khusus ini contohnya iklan, logo dan nama perusahaan, atau produk yang menjadi sarana untuk tujuan promosi dan komersial yang efektif. Selanjutnya ada media internal. Nah, media internal ini adalah media yang lazim digunakan dalam aktivitas public relations. Media internal ini juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada house journal, itu contohnya majalah bulanan perusahaan, profil perusahaan, laporan tahunan perusahaan, dan tabloid perusahaan. Yang kedua ada printed material, seperti barang cetakan untuk publikasi dan promosi berupa buklet, pamflet, kop surat, kartu nama, memo, dan juga kalender. Yang ketiga ada spoken dan visual word, seperti audio visual, video record, tape record, slide film, dan broadcasting media. Yang keempat ada media pertemuan seperti seminar, gathering, rapat, presentasi, diskusi, pameran, dan acara-acara khusus. Saya akan melanjutkan presentasi dari Selina, yaitu tentang media massa sebagai saluran komunikasi. Dalam kampanye komunikasi, media massa ditempatkan sebagai saluran komunikasi utama karena dengan media inilah khalayak dalam jumlah yang besar dapat diraih. Dan selain dapat melipat gandakan penyebaran informasi, media massa juga dapat mempersuasi khalayaknya. Klepper membedakan 6 jenis perubahan yang mungkin akan terjadi akibat penggunaan media massa oleh khalayak. Yang pertama, menyebabkan perubahan yang diinginkan. Yang kedua, menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menyebabkan perubahan kecil. Yang keempat, memperlancar perubahan. Yang kelima, memperkuat apa yang sudah ada. Dan yang keenam, mencegah perubahan. Namun, dalam kenyataannya, ada dua kecenderungan dalam penyelenggaraan kampanye. Yang pertama, kampanye satu arah dilakukan secara linier
dari sumber kepada penerima pesan. Dan kedua, ada kampanye dua arah. Dalam kegiatan kampanye tersebut terdapat interaksi dengan sasaran khalayak. Terlepas dari itu, media massa sangat penting karena sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Salma mengenai pengaruh pesan terhadap keberhasilan kampanye. Menurut ahli, aspek yang perlu diperhatikan agar mampu mendesain pesan secara efektif ada dua, yaitu isi pesan dan struktur pesan. Isi pesan yaitu material pendukung seperti ilustrasi dan kejadian bersejarah sebuah pesan. Isi pesan kampanye juga harus menyertakan sebuah visualisasi mengenai dampak positif atas respon tertentu yang diharapkan muncul pada khalayak sasaran. Kemudian untuk struktur pesan. Struktur pesan merujuk pada bagaimana unsur-unsur pesan diorganisasikan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.